benar juga sih, kalau orang tuanya Jamal Bagio itu ngasih nama Jamal. Orang kecerdasannya setara onta gitu. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kon mbak aku iso beda? Kon tuh cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam kok beda? Ono sing putune jin ndek kene. Sudah lihat kan videonya Jamal Bagio tadi. Itulah masalah kita umat Islam ini, orang bodoh diulamakan. Jadi itu satu majelis jadi goblok semua itu kalau dengerin Jamal Bagio itu. Bagaimana orang seperti itu kita ulamakan? Juga pantas juga sebagai keturunan Nabi sebodoh itu. Memahami kata kesamaan genetik aja nggak bisa. Tapi ya benar juga sih, kalau orang tuanya Jamal Bagio itu ngasih nama Jamal. Orang kecerdasannya setara onta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi asyarifi wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sudah seharusnya bagi tiap-tiap orang untuk mempunyai semangat peduli terhadap nasab yang mulia, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga kemurniannya, sehingga jangan sampai ada satu orang pun menasabkan dirinya kepada Rasulullah kecuali dengan hak, dengan benar. Jadi setiap kita pribadi masing-masing orang muslim wajib menjaga kemurnian nasab Rasulullah. Jangan sampai ada seseorang menasabkan dirinya kepada Rasulullah tanpa kebenaran atau dalil yang sah. Ini adalah dawuhnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Habib Jamal berikut ini. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kon mbak aku iso beda? Kon tuh cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam kok beda? Ono sing putune jin ndek kene. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama, tempat beda-beda sama. Loh ya kok aneh mu cucu Nabi Ibrahim semua. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau bukan ahlinya, dalam pandangan kami sebaiknya tidak membicarakan sesuatu tersebut. Jadi kalau tidak ahli, tidak usah bicara. Karena apa? Disitulah nampak kebodohan dari seseorang membicarakan sesuatu yang bukan ahlinya atau tanpa ilmu. Sang Habib berbicara tentang tes DNA. Ya bagus kalau beliau memang pernah kuliah atau sekolah di ilmu genetika tentang DNA. Ya kalau tidak, akan dipandang bodoh oleh orang-orang yang sudah bersekolah di ilmu genetika. Atau saya tidak bisa bahasa Inggris, lantas berbicara bahasa Inggris, akan ditertawakan oleh yang ahli bahasa Inggris. Habib Jamal sama. Apakah pernah sekolah DNA sehingga bisa menjelaskan panjang lebar DNA? Seharusnya DNA itu kita hanya mengikuti orang-orang yang ahli DNA. Kalau tidak mampu di dalamnya kita menelusuri secara ilmiah, sehingga apa? Akhirnya ahli DNA yaitu Dr. Sugeng ini memberikan gelar onta kepada
Habib Jamal. Karena apa? Dr. Sugeng itu kan sudah ahli di genetika. Sedangkan Habib Jamal bukan ahlinya di genetika, menjelaskan panjang lebar tentang genetika. Disitulah akan menjadi masalah. Kalau pada orang-orang awam yang bukan berpendidikan, ya masuk-masuk aja. Tapi kalau orang yang sudah terpelajar dan berpendidikan, apalagi memahami ilmu genetika, Habib Jamal menerangkan semacam itu, ya ditertawakan. Persis seperti yang terjadi sama Habib Lutfi. Habib Lutfi di dalam video ini, susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. beliau berbicara tentang balaghah mantek. Tapi saat beliau membaca teks dari hadis, bacaannya nahwu sorofnya itu keliru. Jadi Habib Lutfi membaca kitab semacam itu, nahwu sorofnya aja keliru, masih bicara tentang mantek. Kalau di depan orang-orang awam itu masih bisa dimaklumi. Kalau di depan santri pesantren ya ditertawakan. Kelirunya itu tidak masuk akal itu. Jadi kurang ahli di dalam menyampaikan sesuatu. Ini kalau orang-orang pesantren, kalau memang video yang disampaikan Habib Lutfi ini benar ya, berarti Habib Lutfi itu tidak bisa nahwu sorof. Di sini jangan mantek itu tinggi lagi dari balaghah, di atasnya nahwu sorof. Ini oleh orang-orang pesantren ya ditertawakan pembacaan semacam ini. Pasti itu sudah. Jadi dari apa yang beliau baca itu sudah nampak sejauh mana kemampuan beliau di dalam menguasai ilmu nahwu dan sorof, balaghah dan mantek. Semacam itu. Sama juga yang dilakukan oleh Habib Bahar Smith. Ya agak cepat ya. Ya. Fadilah tarawih aja, fadilah tarawih ya. Ya. Fadilah tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya apa bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbi min al-mu'min yakhruj. Membaca kitab dari kanan, dari kiri ke kanan, keliru lagi bacanya, gelagapan lagi. Terus ngaku punya pondok pesantren, ngaku bisa baca kitab. Di situ akan ditertawakan oleh anak-anak pesantren yang sekelas sifir persiapan masuk diniyah semacam itu. Nah ini real, ini bicara real. Ketidakmampuan Habib Bahar atau Habib Lutfi tadi itu adalah di bawahnya nahwu sorof, yaitu persiapan. Ini bukan menghina ya, tapi ini kenyataan. Bukan menghina. Kalau memang video Habib Bahar itu real, video Habib Lutfi itu juga real, menunjukkan bahwa beliau tidak bisa nahwu sorof. Itu sama dengan Habib Jamal menyampaikan panjang lebar tentang DNA, tapi tidak pernah sekolah di DNA. Saya tidak paham ya pernah sekolah atau tidak. Yang jelas ahli DNA seperti Dr. Sugeng memberikan sanggahan sehingga memberi gelar tentang apa onta tadi itu. Tapi ya benar juga sih, kalau orang tuanya Jamal Bagel itu ngasih nama Jamal, orang kecerdasannya setara onta gitu. Sudah lihat kan videonya Jamal Bagel tadi. Itulah masalah kita
umat Islam ini orang bodoh diulamakan. Jadi ya Jamal ini Talmi juga nih. Ini kan masalahnya di definisi haplogrup itu. Kenapa keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada pada haplogrup yang sama? Haplogrup itu kan definisinya adalah sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik karena berasal dari kakek paternal yang sama. Jadi Jamal itu gagal pikir memahami kesamaan genetik dan DNA yang sama. Kesamaan itu artinya memiliki segmen-segmen DNA yang sama, tapi keseluruhannya pasti ada yang berbeda. Kita aja saudara kandung, ada segmen-segmen DNA-nya yang sama, tapi ada segmen-segmen DNA-nya yang beda. Kenapa? Karena kita hanya mewarisi 50% ayah dan 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. 50% DNA ayah yang saya warisi itu berbeda dengan 50% DNA ayah yang adik-adik saya warisi. Itu berkombinasi. Jadi 50% dari kita yang akan kita wariskan ke anak kita, yang mana 50% itu hak prerogatif Allah untuk diputuskan mana yang akan diwariskan ke anak. Tapi ada segmen tertentu yang diwariskan tanpa direkombinasikan dari Nabi Adam sampai kita dan seterusnya. Itulah yang dipakai untuk melacak nasab. Jadi bayangkan orang seperti Jamal Bagil itu yang tidak bisa menginterpretasikan kesamaan genetik dan dianggapnya karena punya kesamaan genetik DNA-nya sama. Itu seharusnya kalau mata pelajaran ilmu mantik di pondok itu udah nggak lulus, nggak boleh lulus kalau kayak gitu itu. Kok masih bisa lulus? Ya nggak tahu. Mungkin gurunya sama-sama kebab kali. Jadi kita simpel, kita bisa berpikir simpel aja lah. Harimau dan kucing itu kan sama-sama kucing. Kalau harimau kucing besar, tapi kalau kucing rumah itu kucing kecil. Tapi sama-sama kucing. Ada kesamaan genetiknya. 95% genetik mereka sama, tapi 5% genetiknya beda. Lah kan berarti ada yang sama, ada yang beda. Mereka memiliki kesamaan genetik tapi juga memiliki perbedaan genetik. Sama keturunan Nabi Ibrahim dari cabang Bani Ishak dan Bani Ismail itu memiliki persamaan genetik. Jadi dari mutasi Z2329 sampai ke atas sampai ke Y Adam itu sama. Tapi mutasi ke bawahnya, kalau dari Nabi Ishak itu dari Y3081 ke bawah sampai sekarang, sedangkan Nabi Ismail dari L858 ke bawah sampai sekarang, itu mereka berbeda satu sama lain. Tapi kan dikatakan sama haplogrupnya Z239 karena umur haplogrup yang dipakai adalah yang berumur 5.000-an tahun. Itu nggak akan lenyap. Semua keturunan Nabi Ibrahim garis laki-laki pasti punya. Jamal Bagil itu nggak punya, sehingga dia memilih bodoh dengan mengatakan masa DNA ribuan tahun sama. Ya nggak, pasti nggak sama lah. Nenek-neneknya aja sudah pada beda. Tapi harus tetap memiliki kesamaan. Ingat, saya ulang berkali-kali, sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik itu bukan berarti DNA-nya sama. Kesamaan itu kan parsial. Ada segmen tertentu yang sama, sisanya beda. Itu satu majelis jadi goblok semua itu kalau dengerin Jamal Bagil itu. Bagaimana orang seperti itu kita ulamakan? Ya nggak pantas juga sebagai keturunan Nabi sebodoh itu. Memahami kata kesamaan genetik aja nggak bisa. Tapi ya benar juga sih, kalau orang tuanya Jamal Bagil itu ngasih nama Jamal, orang kecerdasannya setara onta gitu. Karena apa? Berbicara di luar kapasitasnya, di luar bidangnya, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau melihat dari yang disampaikan oleh Habib Jamal, sebenarnya baik penyampaian beliau. Tapi sekali lagi, itu semua disampaikan beliau hanya untuk mempertahankan
klan dari Pak Alwi HPM Indonesia bahwa diri mereka itu masih merasa dan ingin menyampaikan kepada umat bahwa dirinya itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan argumen pikirannya sendiri. Pernah Habib Jamal juga menyampaikan bahwa keturunan dari Ubaidillah itu banyak yang menjadi wali. Ya iya, tapi bahasanya bukan masalah wali. Siapapun jadi wali boleh. Masalah keturunan itu perlu pembuktian secara kitab nasab ataupun secara tes DNA. Saya kira semacam itu. Jangan kalau itu sudah banyak walinya lantas harus jadi keturunan Rasulullah. Saya kira perlu diperbaiki pola berpikirnya semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, siapapun orangnya mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah, dirinya wajib menunjukkan bukti bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Entah dari catatan nasab yang diakui oleh nakobah yang valid, entah itu dari tes DNA. Jika tidak melakukan itu, tak pantas dia mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW. Jangankan itu sahabat muslim dimanapun berada, membanggakan keturunan itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena apa? Dia akan mengandalkan orang-orang sebelumnya, kakek-kakeknya, padahal dirinya itu adalah bodoh. Dirinya itu tidak punya derajat. Jangan mengkopi derajat dari atasanmu, tapi perbaikilah dirimu untuk menjadi orang-orang yang takwa. Ini saya membicarakan tentang real kenyataan. Bila ada dari Pak Alwi HPM di Indonesia bisa membuktikan, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara fair, ya pasti kita semua harus mengikuti kalau itu memang benar. Tapi selama ini tidak ada yang fair. Sedangkan nama Rasulullah dibawa ke sana kemari untuk kepentingan pribadi, untuk mengeksploitasi umat, untuk membodohi umat. Sebaiknya tidak usah mengaku-ngaku dirinya keturunan Rasulullah. Perbaikilah perilakumu sehingga umat ini segan terhadap akhlakmu, tidak segan terhadap apa yang kau sampaikan tentang keturunanmu. Karena inna akrabakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang mengaku sebagai nasab ini nasab itu. Bukankah itu perbuatan jahiliyah? Sekali lagi, jahiliyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.